Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai folikulogenesis. Jadi, folikulogenesis adalah pembentukan folikel yang dia berfungsi untuk menyelubungi proses saat oogenesis itu terjadi, dan ini terjadi pada masa fetal atau dalam kondisi di kandungan. Nah, folikulogenesis ini dia berfungsi untuk memberikan nutrisi dan juga perlindungan bagi oogonium hingga nanti mengalami perkembangan sampai menjadi ovum yang siap untuk dibuahi sel sperma secara baik dan juga memiliki nutrisi yang cukup. Nah, perbedaan antara oogenesis, folikulogenesis, serta spermatogenesis adalah oogenesis itu dan juga folikulogenesis dia berawal pada masa fetal, sedangkan spermatogenesis dia berawal pada masa pubertas laki-laki. Baik, sekarang kita memfokuskan pada oogenesis serta folikulogenesis, karena kedua ini saling beriringan. Nah, yang pertama adalah proses oogenesis terlebih dahulu. Pada saat di masa fetal, ovarium dia sudah memiliki oogonium yang akan siap melakukan mitosis dan juga perkembangan. Nah, oogonium yang berkembang ini dia akan mengalami mitosis dan juga membentuk oosit primer. Nah, oosit primer ini dia dikelilingi oleh satu lapis sel gepeng yang bernama sel folikuler. Nah, sel folikuler satu lapis inilah dia merupakan suatu folikel. Folikel yang disebut sebagai folikel primordial yang di dalamnya berisi oosit primer. Nah, ini terjadi hingga dia melanjutkan sampai ke fase meiosis 1 di fase profase. Nah, pada profase 1 ini, oosit akan mengalami fase istirahat sampai nanti pada masa pubertas. Sedangkan folikel ini terus mengalami perkembangan. Dari dia folikel primordial, dia akan terus berkembang dan normalnya folikel ini terus akan mengalami atresia atau kematian secara terprogram. Nah, namun ada suatu kalanya nanti ketika kadar estrogen melejit sangat tinggi pada masa praovulasi hingga ke ovulasi, maka dia akan memberikan positif feedback kepada hipotalamus untuk terus memproduksi FSH dan juga LH, dan efek sampingnya adalah dia akan shifting dari yang tadinya atresia, dia melanjutkan ke vesikular follicle hingga terjadinya lisis, yaitu keluarnya oosit sekunder beserta dengan zona corona radiatanya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Pada masa folikel primordial, dia terus berkembang menjadi folikel primer. Apa yang membedakan folikel primer itu? Dia sudah memiliki zona pelusida dan dia sudah dikelilingi oleh sel-sel granulosa. Satu lapis. Oke, setelah itu dia akan terus berkembang lagi menjadi folikel sekunder. Nah, folikel sekunder ini sel granulosanya sudah 2 lapis. Kemudian, ini yang paling jelas adalah dia sudah terbentuk antrum. Antrum adalah suatu lumen yang berisi cairan folikel dan sudah hampir ada zona corona radiatanya, dan di sini juga ada sel-sel TK. Sel TK inilah yang nantinya akan menghasilkan estrogen bersama dengan sel-sel granulosa. Oke. Nah, sekarang pada memasuki masa-masa pubertas, maka meiosis 1 ini dia akan melanjutkan perjalanannya menyelesaikan fase, profase, meta, terus dan sampai ke fase telofase. Nah, biasanya saat kita ketahui di fase telofase akan terjadi cekungan sitoplasma. Nah, namun pada oogenesis ini salah satu sitoplasmanya dia akan kecil dan sitoplasma lainnya dia besar. Nah, sitoplasma yang besar inilah dia yang lebih matur, dia yang membentuk sebagai oosit sekunder, sedangkan yang kecil dia akan terbentuk sebagai badan polar yang akan mengalami degenerasi. Nah, ini akan terus berlanjut hingga ke fase praovulasi dan fase ovulasi. Nah, nantinya pada saat fase ovulasi terjadi, maka kadar estrogen yang sangat melejit tadi dia akan membuat folikel ini terus berkembang. Nah, antrum ini akan semakin lebar, kemudian zona corona radiatanya sudah terlihat jelas, dan kadar positif estrogen yang terlalu tinggi dia memberi positif feedback ke hipotalamus, merangsang GnRH. GnRH akan menstimulasi pituitari anterior untuk mengeluarkan gonadotropin, FSH dan LH, dan terjadilah ketika LH surge, maka dia akan mengalami lisis dan keluarlah sebagai proses ovulasi. Inilah proses yang siap untuk dibuahi oleh sel sperma.